Setelah praktek pengobatan dan padepokannya ditutup, usai dibongkar oleh pesulap merah, bukan berarti nama Gus Samsudin langsung meredup. Ya, baru-baru ini sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan Gus Samsudin salah mengutip ayat suci Al-Quran. Hal itu terjadi saat Gus Samsudin diundang di podcast Denny Sumargo. Gus Samsudin menyebut artian sebuah ayat yang ia bilang artian dari surat An-Nas, padahal yang disebut adalah artian dari surat Az-Zariyat. Bahkan tak hanya sekali, lagi-lagi Gus Samsudin pun mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya saat podcast dengan Dr. Richard Lee. Hal ini pun menjadi sorotan tajam, terutama bagi masyarakat Muslim. Lantas, seperti apa Ustadz Dery Sulaiman yang begitu geram kepada Gus Samsudin hingga menyebut bahwa apa yang dilakukan Gus Samsudin adalah fatal dan termasuk penistaan agama? Di sisi lain, Marcel Radival yang tidak lain pesulap merah yang membongkar trik perdukunan Gus Samsudin kini justru harus berurusan dengan hukum. Setelah melaporkan pesulap merah, Gus Samsudin pun menuntut ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah ke pesulap merah. Lantas seperti apa tanggapan pesulap merah atas permintaan ganti rugi itu? Benarkah pesulap merah justru tidak takut karena pernah dilaporkan dengan kasus yang sama, namun pelaporan itu tidak bisa dilanjutkan lantaran praktek perdukunan adalah ilegal? Dan bagaimana pula setelah melaporkan pesulap merah, Persatuan Dukun atau Persatuan Ahli Metafisika pun kini menantang pesulap merah untuk melakukan pembuktian. Bahkan pesulap merah disuruh meminum air yang bisa jadi obat atau racun. Tapi benarkah Persatuan Dukun pun masih membuka pintu perdamaian dengan pesulap merah asal mau minta maaf? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah praktek pengobatan dan padepokannya ditutup, usai dibongkar oleh pesulap merah, bukan berarti nama Gus Samsudin langsung meredup. Baru-baru ini, sebuah video viral di media sosial justru mencuat, di mana memperlihatkan Gus Samsudin yang salah mengutip ayat suci Al-Quran, hingga artinya pun tidak sesuai dengan ayat yang ia baca. Hal itu terjadi saat Gus Samsudin diundang di podcast Denny Sumargo. Gus Samsudin menyebut artian sebuah ayat yang ia bilang artian dari surat An-Nas, padahal yang disebut adalah artian dari surat Az-Zariyat. Bahkan tidak hanya sekali, lagi-lagi Gus Samsudin pun mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya saat podcast dengan Dr. Richard Lee. Ia pun membacakan potongan ayat Al-Quran yaitu surah An-Nas. Namun, arti yang dibacakan merupakan terjemahan dari surat Az-Zariyat. Apa? Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas, yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah di situ juga harus membuktikan jin itu? Jin itu ada? Ada. Alladzi yuwaswisu fi suduri nasi minal jinnati. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jin itu ada? Ada. Alladzi yuwaswisu fi suduri nasi minal jinnati. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Hal ini pun menjadi sorotan tajam, terutama bagi masyarakat Muslim.
Sebagai ulama, Ustadz Dery Sulaiman pun mengaku geram atas kesalahan Gus Samsudin ketika salah mengutip surat An-Nas dan artinya yang dilakukan Gus Samsudin hingga 2 kali. Melihat Gus Samsudin melakukan kesalahan dalam mengartikan ayat Al-Quran, benarkah Ustadz Dery dan para ulama lain kini ingin turun tangan langsung untuk menasehati Gus Samsudin? Seperti apa kemarahan Ustadz Dery yang menyebut bahwa yang dilakukan Gus Samsudin adalah kesalahan fatal, bahkan bisa disebut adalah penistaan agama. Menghibur sih kontennya dia, cuman ketika dia tidak berbuat jujur ya, mengatakan itu sekedar hiburan, itu jadi masalah. Karena dia membawa ayat-ayat Allah, membawa Al-Quran, membawa salawat, membawa agama. Jadi aku rasa perlu dinasihati, dan aku sangat fair lah menasihati. Aku juga tidak mengkritik total ya. Aku lihat juga banyak kebaikan, Pesulap Merah juga banyak kebaikannya, niatnya pasti baik kan. Mas Samsudin ini juga, dia juga seorang yang punya confidence tinggi ya. Cuman lama-lama kalau aku lihat semakin hari semakin semakin konyol kontennya gitu. Apalagi puncaknya kemarin pas lagi podcast sama 2 orang YouTuber besar ya, yang Dr. Richard sama Denny Sumargo itu, dia membaca ayat salah, kemudian artinya salah. Dan ini aku rasa ulama harus turun tangan gitu untuk menasihati langsung. Karena kaidah dalam agama itu kalau kesalahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi harus dinasihati sembunyi-sembunyi. Tapi kesalahan yang dilakukan secara terang-terangan harus dinasihati terang-terangan sehingga menjadi pelajaran bagi semua. Jadi aku membuat konten, ada 4 konten di TikTok. Yang 3 konten nasihat pertama bukannya didengarkan, kemudian dia menjadi berubah menjadi lebih tawadhu sedikit ya, tapi malah bela diri, bilang begini begitu dan sebagainya. Cuman aku bilang ini orang aneh gitu. Kalau dari cara baca Al-Qurannya kemarin, itu anak TK pun lebih bagus dari dia bacaannya. Jadi ini jujur ya, kalian muslim ya, rata-rata kan? Muslim kan? Aku muslim. Nah, gimana kalau orang membawa agama kita kemudian menjadi bahan olok-olokan bagi agama lain? Malu nggak? Nah, jadi ini kalau kita mau permasalahkan secara serius, ini bisa jadi penistaan agama. Ya, cuman kan aku masih pengen berharap dia mau mengaku bersalah, minta maaf. Itu sekedar konten, aku ini cuma konten kreator, aku YouTuber. Ya, tolong jangan dibawa serius. Ya, minta maaf kalau salah-salah baca, karena aku bukan ustadz, aku bukan gus, aku bukan kiai dan sebagainya. Dan aku bukan tabib, aku nggak bisa ngobatin. Ya, pokoknya kalau tawadhu orang pasti senang. Tapi kalau angkuh, sombong kan orang nggak suka. Jadi aku rasa ini masalah serius, fatal kesalahannya. Sudahlah, minta maaf, bertaubat kepada Allah, selesai masalah. Bilang aku bukan ustadz, aku bukan kiai, bukan ulama, aku nih YouTuber, aku malah mendukung dia jadi pelawak. Kan beliau tuh membaca ayat surat An-Nas kan. Jelas surat An-Nas tuh kan, jelas qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya dia baca surat Az-Zariyat. Nah, jadi ini fatal. Yang diartikan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dan aku pikir itu khilaf pertama ya. Tapi ternyata di 2 konten yang berbeda dengan materi yang sama mengulangi lagi kesalahan itu. Selain menjadi sorotan tajam karena kesalahannya terkait ayat Al-Quran, seperti apa Gus Samsudin yang juga mendapat sorotan tajam karena menuntut ganti rugi pada pesulap merah sebesar 100 miliar rupiah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, sosok Marcel Radival
memang sejak dulu sudah malang melintang di dunia konten kreator tanah air. Namun belakangan, julukannya sebagai pesulap merah viral di mana-mana usai berseteru dengan Gus Samsudin. Seperti diketahui, pesulap merah kerap membuat konten membongkar trik-trik perdukunan yang dianggapnya menyesatkan banyak orang. Tak ingin tinggal diam, Gus Samsudin pun juga turut bereaksi melakukan pembuktian lewat konten bersama Denny Sumargo. Terkait perseteruannya dengan pesulap merah, secara tegas ia pun menyatakan bahwa apa yang dilakukannya memang murni adanya berkaitan dengan hal gaib, bukanlah trik seperti yang dituduhkan oleh pesulap merah. Dan setelah melaporkan pesulap merah ke polisi oleh Gus Samsudin atas kasus pencemaran nama baik, lantas seperti apa pula Gus Samsudin yang secara blak-blakan menuntut ganti rugi kepada pesulap merah sebesar 100 miliar rupiah. Kalau sampai hari Jumat dia tidak ada itikat baik, gimana? Proses hukumnya akan berlanjut. Saya hukum saya untuk beliau 100 miliar. Saya hukum saya untuk beliau 100 miliar. Saya sudah berkali-kali berusaha untuk bertabayun dengan Bang Marcel ini. Saya sudah coba untuk menelpon, ajak ketemuan. Saya ketika telepon ada dengan beliau, tapi beliau tidak mau. Terus ketika di Polres, ketika beliau baru pulang dari Padepokan, saya ajak untuk melakukan pembuktian, saya ajak untuk melihat proses pengobatan, saya juga tidak mau. Saya coba melakukan klarifikasi lewat YouTube, saya undang juga tidak mau. Karena saya anggap beliau ini sudah tidak ada niat baik dan ini sudah terjadi kekisruhan viral di mana-mana. Akhirnya saya harus mengambil tindakan hukum. Dan alhamdulillah tindakan hukumnya sangat cepat. Ketika kemarin saya melaporkan 2 hari sudah ada tindak lanjut dari Kapolda meminta keterangan kepada saya, saksi-saksinya. Dan ini insya Allah akan cepat sekali untuk ke pengadilan insya Allah. Tuntutan Gus Samsudin terhadap pesulap merah sebesar 100 miliar tentunya sangat mengejutkan. Gus Samsudin sendiri tidak terima dengan tuduhan bahwa praktek yang dilakukan kepada pasiennya adalah trik semata. Lantas seperti apa tanggapan pesulap merah atas permintaan ganti rugi sebesar 100 miliar itu? Benarkah pesulap merah justru tidak takut menghadapi tuntutan tersebut lantaran sebelumnya ia juga pernah dilaporkan oleh seseorang dengan kasus yang sama, tapi ternyata laporan tersebut tidak bisa berlanjut karena praktek perdukunan di Indonesia adalah ilegal hingga dilarang di Indonesia dan memiliki kekuatan hukum pada pasal 545 hingga 547 KUHP. Ya itu kan kepentingan drama-dramaan dia aja. Kalau mau pembuktian aja, nggak usah gugat-gugatan lah. Angkat telepon saya lah. Jangan ditelepon kabur-kaburan. Saya emang lebih ke nggak peduli. Karena tujuan saya itu bukan main drama. Tujuan saya itu untuk pembuktian gitu. Satu itu doang. Kalau emang ilmunya asli, saya tutup channel. Master Dedi juga mau tutup podcast loh. Kalau terbukti asli. Tapi kalau terbukti trik, ya berarti edukasi saya sesuai fakta gitu doang udah. Nggak ada niat saya untuk memenjarakan lah, untuk apa, nggak ada. Karena memang ya niatnya untuk mengingatkan, ayo dong jujur, kenapa pengobatannya pakai trik? Mungkin dia punya alasan gitu loh. Iya, kalau bagi saya terserah ya, mungkin dia lagi karena jobnya sepi, makanya butuh diliput media, makanya dia melakukan itu ya mungkin. Ya kalau saya pribadi ya orang semua bisa melaporkan ya Ustaz ya. Mau laporin nanti kan penyidik juga yang akan ini diproses apa enggak. Karena yang udah itu pun laporan yang dulu udah pernah dilaporkan ke saya oleh dukun lain dan tidak diproses polisi dengan tuduhan yang sama. Malah diketawain. Udah lama. Yang sebelum si Mas Udin. Saya dilaporkan menghina profesi sama persis sama yang baru ini. Tapi tidak diproses karena dukun itu hal yang dilarang di Indonesia, perdukunan di pasal 545, 546 dan 547 KUHP. Praktek perdukunan dilarang di Indonesia. Makanya nggak ada dukun dilegalkan. Selain Gus Samsudin yang telah melaporkan pesulap merah, Persatuan Ahli Metafisika juga melaporkan pesulap merah. Bahkan kini mereka pun menantang pesulap merah untuk melakukan pembuktian. Seperti apa pembuktian yang dimaksud? Benarkah pintu perdamaian pun masih terbuka asal pesulap merah mau minta maaf? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Subrunata. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube channelnya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Selain berkonflik dengan Gus Samsudin, Marcel Radival alias Pesulap Merah juga berkonflik dengan Persatuan Dukun atau Persatuan Ahli Metafisika se-Indonesia. Setelah mereka melaporkan Pesulap Merah ke Polres Metro Jakarta Selatan, mereka pun kembali berkumpul menantang Pesulap Merah untuk melakukan pembuktian. Secara tegas, mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan selama ini bukanlah trik sulap, seperti yang dituduhkan oleh Marcel lewat berbagai kontennya. Lantas, apa alasan para ahli metafisika tersebut masih begitu ingin melakukan pembuktian padahal sudah melaporkan Pesulap Merah ke jalur hukum? Dan bagaimana pula Pesulap Merah yang disuruh meminum air yang bisa jadi obat atau racun, seperti permintaan para ahli metafisika? Bisa jadi obat. Kalau Anda salah, saya suruh minum. Contoh, Anda maling, Anda ngambil, Anda tidak ngaku, saya suruh minum Anda. Silakan minum. Ini bisa jadi obat, bisa jadi racun. Kalau memang itu ada dukun-dukun salah, buktikan. Buktikan Bang Marcel. Siapa dukunnya? Tunjukkan Bang Marcel. Tidak semua dukun bersalah. Kalau ada dukun penipu, kita tangkap barang-barang, kita bawa ke polisi. Itu ya, yang fairnya seperti itu. Jangan semua dukun dijustifikasi. Nah, dan untuk Marcel, saya tidak main-main. Saya tidak main-main dengan tantangan yang saya berikan kepada kamu. Karena apa? Ini adalah budaya loh. Nah, ingat Marcel, mulutmu adalah harimaumu. Dan jaga kata-katamu. Jikalau pengen memvonis seseorang itu, gunakan kata-kata oknum. Mohon maaf sebelumnya juga buat netizen-netizen begitu ya. Bukan saya ingin sombong atau pamer atau gimana. Saya ingin menunjukkan karena beliau ketika live di akunnya beliau gitu, live apa tuh? Tapping apa live tuh? Pokoknya di akunnya beliau itu beliau video udah diedit. Jadi bagusnya buat ke dia doang, begitu kan? Nah, intinya nih, saya ingin membuktikan kepada beliau. Namun di depan publik kamu mengatakan bahwa kami tidak ada pembuktian. Nah, itu dia salahnya kamu. Ini permintaan dukun loh, semua dukun minta. Atas viralnya aksi Pesulap Merah yang membongkar trik pada praktek perdukunan memang membuat mereka kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga sepi job. Meski kesal dengan aksi Pesulap Merah yang dinilai merugikan, namun ternyata mereka pun masih membuka pintu perdamaian dengan Pesulap Merah, asalkan Pesulap Merah mau meminta maaf kepada mereka. Tersinggung kenapa? Bang Marcel ini tidak ngomong oknum dukun, tapi semua dukun adalah cabul dan palsu. Jadi laporan kepada saudara Marcel itu kami melaporkan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A. Alasannya adalah ya saudara Marcel telah menghina dukun ya, profesi dukun yang ada di Indonesia yang telah memiliki legalitas yang sempurna dari Kemenkumham dan Kementerian Kehakiman. Lapornya tanggal 10 Agustus 2022 pada pukul 2 malam. Selesai mereka berzikir. Di mana Bang kalau boleh tahu? Di Polres Jakarta Selatan. Mungkin minggu depan akan dipanggil saksi-saksi. Lalu setelah itu kita mungkin meminta pada pihak polisi agar segera dilakukan proses pemanggilan cepat ya terhadap pemilik akun Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Pasal yang saat ini kami laporkan ya itu Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Mungkin kalau saudara Marcel ngajak damai ya mungkin ya
kami ingin istilah kata beliau meminta maaf kepada dukun-dukun seluruh Indonesia ini. Terus beliau istilah kata jangan sekali-kali meremehkan seseorang. Kita nggak ada niat untuk menjatuhkan ya Ustaz ya. Sumpah demi beneran nggak ada niat untuk menjatuhkan ataupun menghinakan pribadi, nggak ada. Kan tujuan kita adalah mengedukasi, kalau saya pribadi ya, mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah tertipu dengan trik-trik yang dianggapnya pengobatan gitu. Ya kalau jujur dianggap offset, terus saya harus berbohong gitu. Nah itu kan jadi pertanyaan gitu. Ya kan, kalau saya berjujur seperti itu mengedukasi dianggap offset, terus yang bener harus bikin bayar orang untuk pura-pura jadi dukun terus mental-mentalan. Nah itu kan berbohong atas nama agama, ya kayak gitu. Maka dari itu saya bongkarin kalau itu sebenarnya hanya acting, kalau begini triknya kayak gini gitu. Bagi saya nggak ada yang offset. Ya sama aja kayak mungkin orang-orang yang bilang saya offset ya mungkin menganggap polisi pun offset. Karena nangkepin maling, nangkepin rampok, menjarain sampai terpisah sama keluarganya. Mungkin bagi dunia maling dan rampok itu offset. Betul. Tapi bagi dunia polisi ya itu memang kewajaran biar dia jera, biar dia tidak melakukan itu lagi. Begitupun saya melakukan mengedukasi masyarakat agar masyarakat tidak ada lagi yang dirugikan gitu loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.